back in my channel. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Denny Pekal. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali lagi sharing, kita kembali lagi berbagi, kita kembali lagi berdiskusi. Semoga ini bermanfaat bagi brother sister dimanapun Anda berada. Hai brother and sis, pada kesempatan kali ini kita akan sharing jurus jitu menghadapi era digitalisasi. Nah brother sister, yang hari ini di era digitalisasi, yang hari ini brother and sister yang merasa milenial, generasi milenial, maka apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi era digitalisasi pada saat ini? Brother and sis, kita mengetahui semua saat ini begitu berkembangnya, begitu pesatnya era digitalisasi. Semua orang beralih dari konvensional menuju era yang disebut dengan era digital. Semua orang menggunakan berbagai macam platform digital untuk bertransaksi, untuk berkomunikasi. Semuanya kita mengarah yang namanya digital. Bagaimana sebagai generasi milenial untuk menghadapi, untuk menyongsong perubahan zaman ini? Apakah kita akan tetap dengan gaya lama atau kita akan merubah gaya kita dan mengikuti, beradaptasi dengan era digital? Brother and sis, ketika kita mengetahui bahwasanya kita dihadapkan dengan era digitalisasi, sebagai generasi milenial kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semua itu. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi era digitalisasi? Nah, milenial, brother and sister yang saat ini merasa Anda adalah anak-anak milenial, apa yang harus Anda persiapkan untuk menghadapi semua itu? Yang hari ini statusnya masih seorang pelajar, yang hari ini statusnya sebagai mahasiswa, yang hari ini masih menjadi pengangguran dan akan menjadi pekerja. Ada beberapa hal mendasar yang harus Anda persiapkan dan harus Anda miliki, yang harus Anda rubah. Yang pertama, brother and sister, yaitu attitude. Nah, kenapa attitude menjadi sebuah hal utama dalam menghadapi dunia era digitalisasi? Attitude ini adalah berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan perilaku seseorang, perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih attitude itu wajib? Kenapa sih attitude itu menjadi tahapan pertama? Sikap perilaku seseorang ini sangat berpengaruh, sangat menentukan nasib Anda ke depan. Ketika Anda memiliki attitude yang kurang bagus, peluang Anda untuk menghadapi dunia era digitalisasi ini sangat-sangat sulit untuk bersaing. Ketika Anda menghadapi dunia kerja, ketika attitude Anda bad, Anda tidak akan diterima untuk melamar atau susah untuk mendapatkan yang namanya pekerjaan tersebut. Brother and sis, kenapa attitude atau sikap ini sangat penting dalam pribadi kita ketika menghadapi dan menyongsong di era digitalisasi saat ini? Karena dengan sikap, perilaku seseorang ini akan menjadi sebuah daya tarik, akan menimbulkan sebuah mosi kepercayaan orang lain untuk percaya dengan pribadi kita, untuk tertarik dengan diri kita. Apakah kita akan menjadi partner kerjanya? Apakah kita akan bisa menjadi karyawannya? Tergantung bagaimana attitude kita, bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita. Banyak brother and sister gagal mendapatkan sebuah pekerjaan, gagal untuk promosi, gagal untuk usaha, gagal untuk melamar, gagal mendapatkan jodoh. Dikarenakan apa? Attitude kita kurang bagus, sikap kita tidak baik, kita tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa mengontrol perilaku kita. Ini sangat penting di era digitalisasi yang mana dengan banyaknya pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan berharap mendapatkan karyawan, berharap mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki attitude yang cukup bagus. Nah, ini menjadi hal penting yang namanya attitude atau sikap bagi seseorang tersebut. Yang kedua yang harus kita persiapkan menyongsong di era digitalisasi, kaum milenial harus menyiapkan yang namanya communication skill. Bagaimana Anda memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik? Komunikasi ini bisa diasah, bisa dipelajari, bisa dicoba terus. Ketika hari ini kita merasa kita tidak bagus dalam berkomunikasi, tidak bagus dalam berinteraksi, tetapi kita tidak mau belajar, maka Anda susah untuk bersaing menghadapi di dunia digital ke depan.
Nah, milenial yang hari ini Anda berada di bangku sekolah, yang lagi menjadi pelajar, apapun itu, harus Anda perbaiki yang namanya kemampuan skill. Kemampuan Anda berkomunikasi, skill komunikasinya harus diasah dan dipelajari sejak dini. Sebelum Anda menghadapi dunia kerja, sebelum Anda menghadapi dunia usaha. Mau jadi karyawankah, mau jadi pengusahakah, menjadi apapun itu, kemampuan berkomunikasi atau communication skill ini sangat penting. Ketika kita melihat pada kenyataan saat ini, di dalam dunia kerja yang terjadi, orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan komunikasi? Kalau Anda tidak mau belajar dan tidak mau merubah diri Anda untuk memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, Anda akan tertinggal dan tidak mampu bersaing di dunia kerja ataupun di era digitalisasi saat ini. Bagaimana Anda akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi Anda tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Yang ketiga, yang harus kita siapkan, brother and sister, adalah bagaimana Anda memiliki banyak pergaulan yang luas, atau bagaimana Anda belajar bergaul. Nah, jangan salah tafsir, brother and sister. Pergaulan itu penting dan harus kita bentuk dari dini, sejak dini. Karena apa? Nanti di dunia kerja, di dunia nyata, kemampuan kita membangun relasi, membangun hubungan satu sama lain ini sangat penting. Oleh karena itu, pergaulan juga sangat menentukan masa depan kita. Bagaimana Anda memulai belajar berkomunikasi, bergaul dengan sesama, tetangga, sahabat, teman, partner kerja, dan semuanya. Oleh karena itu, kemampuan untuk bergaul ini juga dibutuhkan menghadapi dunia kerja atau menyongsong di era digitalisasi, di era digital ini. Nah, itu brothers. Dan yang ketiga tadi adalah bagaimana Anda memiliki hubungan pergaulan yang baik. Nah, yang keempat, yang wajib dimiliki oleh generasi milenial adalah ide kreatif. Bagaimana Anda menjadi insan, menjadi people, menjadi sumber daya manusia yang handal. Anda memiliki ide-ide yang kreatif. Bagaimana Anda menciptakan ide kreatif itu? Bagaimana Anda meng-grid sebuah kemampuan Anda untuk menciptakan sesuatu, ide-ide baru. Nah, bagaimana mengasah kemampuan baru, kemampuan atau menciptakan sebuah ide-ide baru dalam kehidupan kita sehari-hari, brother sister, ini bisa kita bentuk dan bisa kita pelajari, yaitu dengan banyak belajar, dengan banyak membaca, melihat berita. Gunakan alat-alat digital Anda, gunakan handphone Anda, gunakan media Anda untuk belajar, melihat situasi. Dengan banyaknya ilmu, melihat situasi, banyaknya pengetahuan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ini akan mengasah kemampuan kita untuk mengeluarkan, untuk menciptakan sebuah ide baru. Ketika kita melihat sesuatu, ide baru apa yang harus kita munculkan? Ide kreativitas apa yang harus kita terbitkan, yang kita orbitkan? Nah, kemampuan-kemampuan ini sangat dibutuhkan di dunia era digitalisasi saat sekarang. Bagaimana kita melihat di dunia kerja? Bagaimana kita melihat, menyaksikan di lingkungan kita? Orang-orang yang memiliki kemampuan ide yang sangat bagus, ini sangat dibutuhkan dan sangat dilirik oleh banyak perusahaan. Orang-orang akan memilih sumber daya manusia yang memiliki kemampuan-kemampuan yang cukup baik dalam menciptakan sebuah ide-ide baru, karena ini adalah menjadi sebuah aset bagi perusahaan. Begitu juga kita ketika ingin menjadi seorang pengusaha, Anda dituntut untuk memiliki kemampuan membaca peluang, menciptakan ide-ide baru, menciptakan peluang-peluang baru. Bagaimana Anda bisa mengembangkan sebuah usaha itu menjadi lebih baik lagi. Nah, brother sister, dari beberapa hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh generasi milenial dalam menghadapi era digitalisasi tadi, ini sangat penting. Yang pertama tadi adalah bagaimana Anda memiliki sikap atau attitude yang baik. Yang kedua adalah bagaimana Anda memiliki communication skill yang cukup bagus, berkomunikasi yang cukup bagus. Yang ketiga adalah pergaulan, relasi, hubungan kerja, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah Anda harus memiliki ide kreatif, mengasah kemampuan kita untuk menimbulkan, untuk menciptakan ide-ide kreatif sehingga ini memberikan peluang baru, kesan baru, pekerjaan baru. Apapun itu, kita harus menciptakan yang namanya
ide kreatif. Brother and sister, 4 poin penting yang harus kita miliki menghadapi dunia di era digitalisasi. Ketika Anda hari ini adalah seorang milenial yang untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, yang menghadapi zaman era digitalisasi saat ini, 4 hal tersebut wajib Anda miliki dan wajib dipelajari dan wajib diasah. Jika kemampuan 4 poin tersebut belum ada pada diri kita, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Belajar dari sekarang, dan terus belajar untuk menciptakan kemampuan individu yang lebih baik di masa akan datang, di masa akan depan. Saya Denny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.